Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengetahui lebih detail karantina terbatas di Kota Tegal. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar. Assalamualaikum Mas Ganjar. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Ya, Mas Ganjar, kita mau konfirmasi terlebih dahulu apakah betul ada karantina di Kota Tegal pada 30 Maret mendatang? Ya, itu disampaikan oleh Wali Kota, saya kira tadi sudah disampaikan videonya. Namun demikian saya tadi pagi kontak dengan Wakil Wali Kota karena Wali Kotanya belum bisa saya kontak. Niatnya ternyata baik. Niatnya adalah mengurangi pergerakan manusia yang sering berkerumun dan sebagainya. Waktu Pak Wali Kota ingin menutup tempat hiburan juga komunikasi kok dengan saya. Waktu mereka ingin menutup alun-alunnya karena sering dipakai untuk nongkrong, juga saya dikabari. Untuk yang ini memang saya belum sempat dikabari. Tapi saya waktu konfirmasi tadi ke Wakil Wali Kota, intinya niatnya untuk mengurangi gerakan-gerakan sehingga harus melakukan pembatasan-pembatasan di dalam kotanya saja. Jadi jalur-jalur kota yang memang seringkali dipakai untuk seliweran. Namun demikian yang jalur provinsi, jalur pusat tidak, dan beberapa pintu yang ada di kota itu juga masih dibuka itu. Itu penjelasan Wakil Wali Kota yang tadi saya klarifikasi. Jadi tidak seseram berita awalnya begitu. Iya, Mas Ganjar, apakah ini artinya Kota Tegal sudah masuk zona merah? Sebenarnya kalau zona merah diartikan di situ sudah ada lebih banyak yang terkena positif COVID-19, terus kemudian meninggal dan tertular, sampai di situ sebenarnya belum. Tapi Wali Kota punya inisiatif untuk mengurangi pergerakan, sehingga physical distancing-nya sebenarnya ingin dikurangi. Karena kalau pengertiannya warga di rumah, terus kantor ditutup, layanan publik ditutup, tidak. Tadi saya konfirmasi kok. Apakah itu artinya masyarakat tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bepergian? Jawabnya ternyata tidak begitu. Jadi ini sebenarnya diskresi pembatasan yang hanya di wilayah kota saja. Tadi saya ulangi lagi, Mas Ganjar tadi mengatakan jalur provinsi tidak. Artinya seandainya ada kendaraan melintas di jalur tersebut, mungkin hanya sebatas mampir istirahat, numpang istirahat sebentar di Kota Tegal tersebut, apakah juga diperbolehkan begitu, Mas Ganjar? Ya, kalau mereka mungkin masuk nanti ke jalur-jalur jalan-jalan kota tidak bisa. Tapi kalau mereka masih di jalur provinsi, jalur pusat yang ingin berlalu lalang antar daerah masih bisa. Iya, artinya pergerakannya seperti apa sih untuk dipantaunya gitu, Mas Ganjar? Ya, karena Pak Wali Kota sepertinya punya pikiran bahwa masyarakat dihimbau masih sulit begitu. Terus kemudian bagaimana agar mereka ruang geraknya tidak terlalu banyak. Kan kota Tegal ini kan kecil sekali, kotanya kecil sekali. Maka kemudian dilakukan pembatasan di jalur-jalur yang ada di dalam kota. Itu mungkin kalau ini nanti bisa ditingkatkan dengan edukasi jauh lebih baik. Jadi niat baiknya ini kita arahkan agar tidak berpikir yang serem tadi. Awalnya saya mendengarkan juga kaget. Wih, ini logistiknya sudah siap belum? Kondisi daruratnya sudah siap belum? Nanti mereka yang di rumah bagaimana? Saya pikir dengan bahasa yang awal tadi begitu, tapi ternyata tidak. Ya, Mas Ganjar, untuk mengantisipasi para pemudik dari Jakarta yang pulang ke Tegal, bagaimana? Karena tidak mungkin juga Mas Ganjar juga maksud kami ke Jawa Tengah dalam skup luas ya, Mas Ganjar. Bagaimana mengantisipasinya? Iya, sebenarnya hari ini sudah 60.000 lebih ya yang masuk. Maka sudah beberapa hari ini kita melakukan pemantauan. Memang kita meminta, saya tadi udah pagi bicara dengan Pak Doni langsung, agar ini di level gugus tugas dibicarakan secara serius. Dengan Pemda DKI kami antar sekda udah bicara. Dengan Jawa Barat kemarin saya dengan Kang Emil kebetulan talkshow semacam ini dan ternyata kita sepakat. Tinggal tugas saya nanti bicara juga dengan Jawa Timur agar di masing-masing perbatasan kalau memang kita sepakat akan kita jaga. Kita berharap betul masyarakat tidak berpindah dulu, kita saling menjaga karena begini, yang terjadi di Jawa Tengah mereka yang COVID-19 positif itu mereka setelah bepergian dan bukan mereka diam di rumah beraktivitas apa adanya terus ketahuan positif, tidak, mereka pergi
Ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta. Tadi saya mendengar informasinya yang di Jogja kalau tidak salah ya, mereka dari Jawa Tengah. Maka ini persebarannya meluas, maka mesti kita sempitkan lagi. Saya kira model-model kontrol dengan diskresi itu masih boleh lah. Mas Ganjar, banyaknya pemudik yang sudah pulang ke daerah Jawa Tengah. Artinya pemantauannya seperti apa? Apakah mereka akan di-screening lebih lanjut, kemudian didata siapa saja dan dari mana saja, terutama dari Jakarta? Ya, ini kami sudah lakukan. Jadi mereka yang datang awalnya Mbak Sira, mereka ini kita pikir ya orang yang lalu lalang mudik, bukan mudik ya, bekerja biasa saja. Awalnya saya mendapatkan laporan di Jepara, kok bis yang masuk banyak sekali gitu, sampai 44 bis pada hari itu. Jadi kita cek ternyata berasal dari banyak luar kota. Maka pada saat itu kita langsung ambil sampel dari mana, mudik Pak, gitu, dia teriak. Maka langsung ditutup di situ. Nanti dulu kalau gitu jangan pergi dulu, kita buat tindakan cepat, didata nama KTP-nya, terus kemudian nomor teleponnya, terus kita langsung brief di situ. Awalnya begitu, tapi karena kemudian berkembang dan betul arusnya makin banyak, karena mereka mungkin sudah membaca, wah nanti jangan-jangan memang nggak boleh mudik, maka kita sampaikan sudah deh jangan mudik begitu ya. Nah ini langsung kita siapkan, sudah bergerak beberapa hari ini. Umpama Wonogiri paling banyak. Ya, betul. Pak Joko, Bupati Wonogiri sudah sangat reaktif sekali Mas di sana, sangat responsif sekali. Siapkan tim posko di sana, ada thermal gun, kemudian dicatati dan sebagainya. Dan kemarin akhirnya saya berikan surat edaran kepada seluruh Bupati Wali Kota agar mereka yang mudik otomatis dikategorikan ODP, agar mereka mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Terus kemudian selama itu dikontrol oleh RT, RW sama Kades ya, termasuk lurah, agar kita bisa memantau. Dan kita butuh bantuan mereka agar mereka juga sadar diri. Seandainya kemudian ada tanda-tanda fisik yang dirasakan mungkin demam, batuk, pilek, segera kemudian dilaporkan agar kita bisa memantau. Kan mereka kalau sudah sampai di sini kita kan nggak bisa bilang, ayo balik kan nggak bisa. Iya, Mas Ganjar, ini sudah 60.000 lebih pemudik yang sudah sampai ke Jawa Tengah. Mengantisipasinya ke depan seperti apa? Apakah ditutup sehingga para pemudik tidak boleh masuk lagi atau bagaimana? Termasuk juga ketersediaan rapid test bagaimana di Jawa Tengah? Iya, sebenarnya itu yang kita sampaikan tadi dengan Pemkab DKI, dengan Jabar, kita bicara sama Jawa Timur. Begitu kemudian kita sepakat, maka kita usulkan kepada gugus tugas. Kalau tidak salah, gugus tugas sekarang sudah bekerja. Maka tadi informasi tadi ya, Pak Mahfud menyampaikan perlu PP sebagai pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Tadi saya kira solusi yang paling baik. Sehingga memang himbauan ini ditambahi dengan regulasi agar ada penegakan hukum. Yang saya bayangkan kemudian di daerah perbatasan itu dijaga, terus kemudian masyarakat dikasih tahu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan cara itu menurut saya yang menjadi cukup elegan, terutama di zona-zona merah begitu. Ya, Mas Ganjar, kita tahu banyak sekali pendatang yang ataupun perantau datang kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Artinya, seperti apa pemeriksaan kesehatan mereka? Apakah di Jawa Tengah sendiri sudah memfokuskan akan melakukan seperti rapid test, kemudian menyediakan rumah sakit yang memang difokuskan untuk Corona 19 ini? Ya, saya tadi lupa ya, ada satu soal rapid test dan bagaimana cara pemeriksaannya, mohon maaf. Ya, jadi begini, kalau kuratifnya kita udah siap, kita udah hitung. Dengan 303 kamar, ternyata kalau kita hitung trennya ini tidak akan cukup. Maka kita menyiapkan sekarang tempat-tempat sebagai satu tempat alternatif jika, sekali lagi, kita berimajinasi kalau kemudian ini ada ledakan, maka rumah sakitnya kita siapkan. Maka terima kasih kemarin pusat membantu APD, sekarang masyarakat juga membantu, ada yang membuat sendiri, itu bagian dari persiapan. Nah tentu saja pusat juga membantu di mana lab yang bisa memeriksa swab dengan cepat. Nah ini yang sudah mulai ditambah, ada di Karyadi, ada di Salatiga, terus kemudian perguruan tinggi juga ditunjuk, kalau nggak salah Jawa Tengah ada di UNS, maka ini sekarang kita siapkan betul. Yang berikutnya rapid test sudah datang 8.000 lebih, maka kita prioritaskan pada yang ODP itu, maka yang ODP kita dorong. Cuma kalau ini sampai dengan 60.000 lebih, kan kita hanya 8.400 nih ya, maka kita dorong. Maka kemarin saya meminta pada Menkes, pada Kementerian Kesehatan agar ada satu rekomendasi rapid testnya yang mana yang memang itu dianjurkan untuk dipakai. Sekarang ini Mas, yang nawarin rapid test saya banyak banget, kita nggak tahu, ada yang katanya murah banget, dan berapa sebenarnya tingkat
Standarisasi ya. Keakuratannya ya, Mas Ya, ya. keakuratannya berapa? Baik, Ada yang baik. mengatakan tuh 60% ke bawah, ada yang mengatakan 35% ke bawah. Maka ini butuh kebijakan dari otoritas kesehatan untuk Indonesia direkomendasikan ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang berdagang dia ketika orang susah lah gitu, Betul, ya, bisa betul. membantu. Mas Betul. Ganjar, kita kan bergerak dengan berlomba dengan waktu paling tidak, karena ini Ya. semakin cepat penyebarannya. Paling tidak Ya. apa yang bisa dilakukan dari Gubernur Jawa Tengah ini, Mas Ganjar, dalam 1-2 hari ini? Ya, sebenarnya dari kemarin kita sudah bicara soal ini, umpama tadi bagaimana mencegah mudik, kita sampaikan satu himbauan, dua sampaikan pada pusat, mudah-mudahan gugus tugas segera bisa selesai, mudah-mudahan bisa disepakati, kalau bisa itu dilakukan maka regulasi muncul, ada penindakan penegakan hukum. Yang kedua, kami menyiapkan di tingkat kuratifnya adalah ada rumah sakit di Solo dan di Brebes yang menyiapkan diri menjadi khusus rumah sakit COVID, karena ini baru, belum dipakai, tinggal kami nanti ngisi instalasinya, kita sudah siapkan betul situasi itu. Sekarang kita dari sisi preventif promotifnya, sekarang kita mulai gerakkan lagi Kades, RT, RW, sampai kita ajak PKK sampai Dasawisma agar bisa mencatat itu. Nah, ini perlu pendampingan dan Pak Dirjen Pendidikan Tinggi udah telepon saya kemarin, perguruan tinggi, khususnya mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, perawat, bidan dan sebagainya, bisa mendampingi di level desa. Mungkin poinnya ini bisa dibuat KKN lah begitu ya, sehingga Oke. mereka punya pengetahuan untuk kita keroyok bareng-bareng. Nah, ini caranya. Yang terakhir yang promotifnya, virus ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Ya. Mudah-mudahan Eijkman nanti cepat-cepat agar bisa mendapatkan satu vaksin untuk menangkalnya. Saya kemarin berkomunikasi ongoing proses. Ini memang kita berlari cepat-cepatan, tapi kita lakukan itu. Yang kedua, promotifnya adalah ini bisa dilawan kalau tubuh kita sehat. Maka Imun, kita ya. mesti olahraga, makan bergizi, vitamin, jemur diri di matahari. Ini kita lakukan. Maka sebenarnya gerakan ini gerakan bareng-bareng. Maka kalau ada ikuti IG saya hampir tiap hari kita berikan terus itu kepada masyarakat. Dan alhamdulillah viewernya bisa ratusan ribu, dengan asumsi mereka akan menyebarkan ke tempat lain. Termasuk menangani kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang lagi belajar di rumah. Karena mereka stres, gurunya kasih PR tiap hari, bikin stres juga gitu kan. Gurunya mesti kreatif dong, jangan gitu kan. Kasih aja PR yang menarik, bagaimana mencegah corona, bersih-bersih di rumah, makanan mengandung vitamin, buat vlog kirim ke gubernurnya gitu. Ya, baik. Oke, Mas Terima Ganjar kasih, Pranowo, Mas terima Ganjar. kasih atas waktunya, Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.